Ada jomblo kurang kompak, ada kali, ada bagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, muslimuna wal muslimat, wa parawan wa janda, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya fasabara wa u'tiya fasyakara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Imamu Al-Baihaqi. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil kiram wal muhtaram, para asatid, para masyayikh, para guru-guru yang hadir di malam episode yang indah ini. Wabil khusus yang barusan meninggalkan tempat, orang tua kita, guru kita, Abuya Dr. Ki Haji Safi Kamil, mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kesehatannya, Allah senantiasa menambahkan kekuatan iman dan takwanya, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh, para guru yang al-fakir tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus pimpinan Majlis Ta'lim Bahril Wahdah, Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Sabeni HN ya, iya, ujungnya gue takut tertukar, beserta keluarga yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, jamaah yang hadir pada malam hari ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua, dan kelak kita dijanjikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah telah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad SAW. Salawat yang kedua, semoga Allah telah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi punya ceramah itu ada kiai yang lain ini teh. Saya udah di WA sama MC, datang jam berapa? Saya bilang insya Allah, karena saya nggak bawa supir, nyupir sendiri. Alhamdulillah tadi parkir selip, gua mah kalau ban gua lecet besok pagi minta diganti, sebab romannya mah rada kena besi tadi teh. Nggak bawa supir sana, emang bawa sendiri. Tadi keluar tol sekitar jam 7-an. Alhamdulillah berhenti di pom bensin yang sepi. Pakaian mah udah saya masukin ke tas semuanya, sabun, anduk, sendal jepit. Alhamdulillah bisa mandi di pom bensin. Bis kalau pulang kagak keboro,
pulang lagi, dandan lagi, udah aja dandan di pom bensin biasa. Nah, kata guru kita mah kagak pulang, jadi gimana aja entar kalau dapat makan ya gue makan dulu, kalau ya kagak ya gue pulang. Insyaallah suaranya masih ada lah 80% lah, lumayan. Sebab saya emang masih dendam sampai sekarang. Udah capek ngelockdown 8 bulan nganggur, nggak ada kegiatan. Dari mulai bulan Maret sampai bulan Oktober, November baru megang speaker lagi, megang mic sama manggung. Sampai sekarang Desember, romannya jalan-jalan jadi cancel ini mah. Tapi corona walaupun masih kencang, kita alhamdulillah masih bisa kumpul. Nih mohon izin Pak RT, Pak RW, saya nggak pakai masker. Tadi memakai, sebab saya kalau lagi ceramah pakai masker ngap, mati bisa saya. Makanya saya kantongin, ada dikata kagak protokol tadi kiranya. Setan tiger saya bawa di mobil ada. Apa namanya itu? Cairan, iya, setan tiger namanya. Pasna tiger, ya gitu dah. Pokoknya cairan begitu bawa di mobil ada. Jadi masker saya buka dulu, yang penting jemaah aja yang make. Jadi kalau jemaah make saya kagak. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ini malam istimewa dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebab saya juga ceramah kemana-mana tetap jaga jarak. Gak pernah saya ngeriung sama jemaah kalau ceramah. Saya di panggung, jamaahnya di sono. Jadi selalu kita jaga jarak. Kalau jemaah mah romannya orang bisa jaga jarak. Masker saya pakai dari turun mobil sampai naik panggung. Salaman saya pilihin mana yang kira-kira yang bisa salaman, yang jauh-jauh mah nggak saya salamin. Tadi juga begitu rame jamaahnya, semua tidak minta salaman. Saya bilang kagak mau, saya pengennya turun mobil. Beliau adalah pengurus dari Hamidah Kota Bekasi. Nah ini Kiai udah datang, bentar aja ya Bang Haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Maulid udah lewat. Ini Bahril Wahdah katanya bocah mau main ke rumah. Mana lu kagak ke rumah? Janjinya lu mau ke rumah bawain proposal. Tapi gua tunggu kagak ada proposal tuh yang masuk ke meja kantor saya. Alhamdulillah tahun ini gua kagak dipintain. Gua udah selalu ada WA, saya nyumbang aja, nyumbang suara itu kalau masih ada. Sebab emang istimewa. Ini Bahril Wahdah milih waktunya tepat. Kiai harganya turun 50% dari harga pokok. Makanya dia bisa ngondang nih kalau hadir nih malam ini nih Kiai yang kita tunggu nih luar biasa. Sebab emang paling resep kalau Maulid bikinnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir udah. Apalagi paling keren Jumadil Akhir udah sekalian dah ya Muludan wa ya Rajaban. Sebab Kiai udah rada turun harganya kalau udah Jumadil Awal, Jumadil Akhir udah keren udah harganya. 50% dari harga pokok lah insyaallah. Kalau kemarin bikin maulid, bulan maulid kencang masih kencang, wow, nggak ada yang turun harga, naik semuanya, serba naik, sebab lagi usumnya baru mulai. Karena daerah orang mah bang, kita kagak bisa kumpul begini. Majalengka 2 tempat saya di cancel, Subang 1 tempat di cancel, Tangerang sampai Karang pun nggak ada jawaban, sebab katanya ditengok sama lurahnya 2 kali. Kemudian Serang Banten di cancel, tapi DP udah masuk yang 200, yang 300, alhamdulillah. Makanya sekarang saya ambil job berapa aja buat mulangin. Bisa dikasihnya berapa sama Ustaz Sabeni. Sebab kudu sering ya sering mah. Iya sebab begitu. Alhamdulillah di kampung kita masih bisa duduk bareng. Sebab di tempat lain mau udah kagak bisa, udah nggak bisa kumpul begini duduk bareng. Tapi kita yakin insya Allah corona ini adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Diakui tidak diakui, dan itu mah kebutuhan bapak-bapak setiap hari. Corona, kopi, rokoknya mana? Kalau ibu-ibu lain coronanya, kokorobet karena jero calana. Cuma perempuan bagiannya. Kalau kita mah coronanya kopi, rokoknya mana? Kalau kata Ustaz Sabeni begitu, kopinya ada, rokoknya orang ada. Kebutuhan itu mah sebetulnya mah kebutuhan. Makanya saya mah sampai Karangge nggak setuju. Itu kan, ayo aja ngikutin kita 3M. Yang penting mah kan 3M itu apa sih? 1, menjaga jarak saat tidur sama suami. Yang kedua, pakai masker saat ciuman sama suami. Yang ketiga mah mencuci tangan, sebab kalau nggak cuci tangan sudahannya kering, jelek, kelihatannya bau amis. Itu aja yang saya kerjain. Jadi yang berbaca aduh, anggap aja lu bego dah dulu dah.
Itu mah urusan gua nih sama bapak nih. Itu lah iya. Sebab emang kan iklannya begitu. Ingat pesan ibu. Nggak pernah kita sama bapak-bapak diajak ingat pesan bapak. Nggak ada. Di mana-mana ingat pesan ibu. Makanya saya megedek gitu kan. Di mana-mana ingat pesan ibu. Bapak kan kesannya kita nggak pernah pesan jadinya. Ibu-ibu aja. Karena emang yang banyak pesan ibu-ibu. Sebab nggak boleh ibu-ibu ngelihat bapaknya meleng ngeluarin motor, pasti dia nanya, kemana bang? Ke depan. Pesennya bang, nasi goreng, kue tio, martabak ketan begitu. Makanya ingat pesan ibu, bukan ingat pesan bapak. Itu mah corona nggak tahu. Awal-awal mah dapat bantuan turun seneng girang karena mah ngelihat mobil truk nurunin bantuan yang warna merah putih. Kebetulan bapak saya RW, jadi gini-gini gue anak RW. Kagak sombong gue anak RW ini. Iya, jadi alhamdulillah pas kemarin mah turun rumahnya kagak resep banget gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Bukti cinta kita sama Kanjeng Nabi, sampai sekarang bisa duduk, sampai kita yakin. Sebab kita mah kalau baca maulid nggak pakai nungguin bulan. Mau itu mah Rabiul Awal kek, mau itu mah Rabiul Sani kek, mau itu mah Jumadil Awal kek, mau itu mah Jumadil Sani kek. Maulid nggak pernah lepas yang kita baca. Tiap apapun acaranya tetap minumnya teh botol sosro. Maulid yang kita baca pasti itu mah orang nyunatin tahlil yasin beres lanjut baca maulid. Orang ngawinin yasin tahlil beres lanjut baca maulid. Orang pindah rumah yasin tahlil beres baca maulid. Bapak-bapak kawin lagi yasin tahlil beres lanjut bubarin. Maulid dari mana? Udah keburu berantem. Maulid nggak pernah dilepas dibaca, nggak pernah bosan tuh dibaca maulid. Makanya ulama dulu pinter. Sejarah Nabi dibikin kitab maulid. Dulu mah ada yang namanya sekarang, ada yang namanya Al-Berjanji, ada yang namanya Ad-Dibai, ada yang namanya Al-Azabi, ada yang namanya Sarofal Anami, ada yang namanya Simtud Duror. Dulu mah kan kalau baca maulid nggak ada hadroh dulu mah. Jaban babak saya engkong saya mah maulid nggak pakai hadroh dulu mah. Qasidahi belum ada dulu mah. Belum ada dulu mah maulid udah biasa aki-aki yang baca maulid di musola kecil. Iya. Orang tua dulu yang baca nggak pakai qasidah dulu mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang tua 80 tahun baca maulid. Apa kalau di Tasik di mertua baca maulidnya di musola, bawahnya kolam. Kalau orang Sunda mah bilangnya balong. Iya, bawahnya kolam ikan. Akhirnya baca maulid derubuh nyebur. Ya nggak ada yang tua dulu mah yang dibaca itu kan al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik atirillah qabrul karim. Terus bi'arfin sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik. Sekarang udah langka ngedenger atiril teh. Langka sekarang ngedengerin atiril lah, jarang sekarang ngedengerin atiril. Ajanat tuh langka, perempuan kan yang ngasih baca Masarofal Anam. Ya emang kan laki sama perempuan beda. Kalau perempuan makan di mana adanya, naik aja naik. Ada ibu-ibu, bo, kalau orang nyaut lisan, jauh emang jadi mana? Itu bukan ibu-ibu itu. Saya mah alhamdulillah ini Bahril Wahdah keren banget. Ibu-ibu sampai sanggup hadir malam ini. Padahal sekarang episode lagi rame-ramenya ini Aldebaran. Iya, sebab foto si Roy berceceran kemarin. Gara-gara emaknya ngejatohin gak sengaja. Sampai sekarang kayak Andin belum tahu Roy adinya Aldebaran. Apal gue mah. Gila kagak apal gue mah resep sinetron. Nah iya, yang gua gedeg ternyata itu anaknya si Rena, anaknya si Andin. Hasil hubungan sama Nino. Demi Allah saya mah gak nonton TV, bocah gue mah nemenin doang. Bocah yang nonton saya nemenin, remote saya yang megang begitu.
Asal Ipin iklan gue pindahin RCTI. Daripada bini saya nonton Leslar mulu, Leslar dikit-dikit anjay ya. Atau gue mau pindah nih Aldebaran. Hanya sekarang assalamualaikum, assalamualaikum, salam siapa di luar? Aldebaran, Andin dibuka. Makanya ulama dulu pinter. Sejarah Nabi dibikin kitab, sejarah Nabi dirangkum, sejarah Nabi dibuat sebuah kalimat yang indah. Ketika kita ngapalinnya begitu mudah. Dulu mah zaman saya belum mondok mah amangkong saya disuruh diapalin. Inna patahna, al jannatu, kemudian nasabun, kemudian walama aroda, kemudian walama tama, kemudian mahalul kian, terakhir dah wa muhayyam, hayang balik, hayang dahar, hayang naon itu mah. Wa muhayyam terakhir kan itu biasanya. Habis diri masih baca itu. Wa muhayyam kasamsi gitu tuh dibaca. Dulu mah diapalin, Bang. Makanya saya mah kata tetangga bagian katanya ono kagak ada di sana bodoh nanan gue mah. Yang penting mah ilmu mah kagak berat di bawah. Kalau udah apal mah kagak mubazir. Ibaratnya nih kalau kita lagi belajar ibarat punya kolam di tengah sawah. Punya kolam di tengah sawah ada apa aja masuk antepin. Ada ular masuk biarin. Ada gabus masuk antepin. Ada keong, tau keong nggak? Apaan? Tutut. Iya ayat tutut masuk biarin. Ntar bagian ngebedah kolam baru dipisahin. Mana kodok buduk buang, mana bancet buang, mana ular buang, mana ikan julung-julung. Begitu. Jadi apa aja saya mau pelajari. Makanya dulu mah disuruh diapalin. Sampai sekarang ya ternyata bener kata lagu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Batu. Iya makanya kalau ngapalin dari bocah mah apa sampai sekarang ya. Belajar sesudah dewasa. Terus la gitu loh Bang. Nurut aja lagi. Iya. Laksana mengukir di atas. Jadi kalau udah tua mah ternyata lupa. Dari bocah mah ngapalin sampai sekarang ge. Insya Allah ingat. Diapalin dulu mah. Diceritakan bagaimana sejarahnya Rasulullah, termasuk di dalam walamma aroda dikatakan di akhir kalimatnya wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairal bariyah wa sammihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satu madu uqbah. Ketika Aminah sedang hamil, datang malaikat Jibril ngasih informasi. Malaikat Jibril ngomong, innaki kepada Siti Aminah. Apa yang diomongin? Qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairal bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung manusia yang agung, manusia yang istimewa. Maka ketika anak ini lahir, wasammingi iza wadatihi Muhammad li'annahu satu madu uqbah. Berikan nama ini dengan nama Muhammad karena besok akan banyak orang yang memuji setelahnya. Namanya aja sampai dikirim. Gerah amat gue ya Jay, gue bios banget. Mandi gue tadi Jay, gerah saya mana. Malum lah kita. Berikan nama itu dengan nama Muhammad li'annahu satu madu uqbah. Makanya kalau nama orang tua dulu mah sama. Ini tuh maksudnya Jati Rasa ya, Jati Asih, Jati Mekar. Hah? Apa? Ya itu. Itu. Mau jati apa kan pokoknya mah. Kasih tisu tebak secomot. Ya di rumah MC pelit banget. Ambil di mobil dong. Iya. Sudah. Ya, elah, atau beliau yang ngasih mah. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad sudah ada pesan nama. Begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir tanpa kotoran, bayinya sudah dikhitan, memakai sifat matanya, harum wangi badannya. Ya Rabb Mustafa baligh waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lahirnya saja seperti itu Rasulullah. Ada orang Jati Mekar yang begitu, lahir nggak ada kotoran, bersih, matanya udah pakai sifat, kemaluannya udah dikhitan. Ada yang gitu Bu? Ada Pak? Waktu lahir anak pertama bagaimana? Labu amis, lahir darah, belum ada bali keluar, bali pulau apa keluar semua dari perut perempuan, bali doang yang keluar. Tapi Rasulullah ketika dia lahir sangat istimewa. Patut kita bersyukur ketika kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya sering kita dengar tuh sebuah syair ulama, tuba apa? Liman ro'ani wa aman nabi, summa tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Sungguh bahagia orang yang hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian summa tuba, orang yang bahagia pula yang kagak hidup di zaman Nabi tetapi dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya menyikapi maulid ada dua, ada yang salimin, ada yang dolin. Ada yang selamat jadi umatnya Nabi, ada yang gagal menjadi umat yang tersesat di hadapan Rasulullah. Makanya nggak ada yang bisa ngasih syafaat besok di padang mahsyar kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Antal murtaja yaumaz zihami, ketika nanti dia akan menguasai di mana hari pembalasan, nggak ada nabi yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Antal murtaja yaumaz ziham ishfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja yaumaz ziham ishfa'lana ya khairal anam. Ishfa'lana lana ya habibana. Ishfa'lana lana ya habibana. Laka syafa'at ya Rasulullah.
yang salimin, ada yang dolim. Umat Nabi dua posisinya. Satu, ada yang posisinya mereka termasuk umat yang selamat. Yang kedua, orang yang tersesat. Di mana-mana orang yang selamat mah yang ngikutin rute yang udah dibikin ame Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana orang yang tersesat mah orang yang bikin jalur rute sendiri. Biasanya orang kalau hajat bikin undangan, di belakangnya suka ada denah nggak? Denah, tau denah nggak? Apaan? Denah. Jadi gambar jalan-jalan gitu yang berskalanya jauh. Itu pasti bagian katanya depan rumah yang mau hajat pasti undangannya kagak dibedain, belakangnya pasti ada denah supaya apa? Nyampe ngikutin rute yang udah dibikin ame yang punya hajat. Tapi kadang ada orang yang bikin jalan lain. Saya rumah di Keranggan, pengen ke Pondok Gede, kalau pengen cepet pasti naiknya naik KR yang warnanya oranye. Yang bego dia pengen ke Pondok Gede, naiknya cuman dia kudu singgah dulu di Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan dia pindah angkot naik ke 44 yang mesinnya ada di depan. Sama nyampenya, tujuannya sama, cuman rutenya yang berbeda. Sebab udah ada rute yang dibuat. Keranggan Pondok Gede mah tinggal lurus asal. Mana orang yang salimin? Orang yang salimin kata Rasulullah adalah mani betulia pasobaro. Ketika dia diberikan ujian ame Allah, maka konsep kehidupan orang yang selamat mah nggak pakai ngedumel ketika dikasih cobaan dan ujian ame Allah. Pasobaro dihadapi dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Saya mau nanya Pak, orang sakit seumur-umur ngedumel baik, orang berobat kira-kira sembuh apa mati? Orang sakit nih nggak mau berobat tapi ngedumel aja ngedumel, ya Allah ini penyakit dari dulu kagak sembuh-sembuh, udah berobat mah lah belum, mati besok ya. Di mana-mana orang kalau pengen sembuh berobat, kalau pengen kenyang makan, kalau pengen hilang haus minum, kalau pengen punya duit kalau pengen punya pacar nyari di mana lu? Itu mah secara syariat. Da buktina di dalam kitab Majmu'atul Aqidah ada orang yang makan baik tapi nggak kenyang-kenyang. Ada orang yang berobat baik tapi kagak sembuh-sembuh. Ada orang yang minum baik tapi kagak hilang hausnya. Ada orang yang begawe baik tapi orang dapat duit. Itu mah syariat. Daripada dia kudu ngedumel sakit seumur-umur ngomong baik berobat kagak, insya Allah mati bukan sembuh. Orang yang salimin mah mani betul ya asobaro. Makanya Nabi Muhammad semenjak diangkat jadi Nabi dan Rasul, cobaannya nggak berhenti-berhenti. Dikata orang gila, mau dibunuh, diintimidasi, diusir dari tempat lahirnya terus. Tapi Nabi jalani itu 23 tahun Islam sukses nyampe ke Jatirasa. Jatirasa ya? Nah iya jadi biasa aja kali. Jadi Mekar, emsek zamannya udah sewot banget. Yang kedua, wa utiya pasyakaro. Ketika dia dibagi nikmat ame Allah, pasyakaro. Menurut Imam Asy-Syafi'i orang yang syukur ada 3. Satu, ada yang awamul muslimin. 2, ada orang yang khawas. 3, ada orang yang khawasil khawas. Mana yang awamul muslimin? Dia kalau dibagi nikmat yang senang menurut hatinya baru dia ngomong alhamdulillah. Tapi ketika ada nikmat yang kagak senang, pemberian dari Allah gak cocok sama pikirannya, maka dia selalu gegerutu, tidak nerima. Itu orang yang awamul muslimin. Kira-kira kalau boleh milih mendingan mana? Sehat banyak duit apa panjang umur? Milih. Itu nggak milih dong lu borong. Milih dong coy. Di antara yang 3 mendingan sehat banyak duit panjang umur. Lah orang bisa. Bukan milih namanya. Lah kalau ada calon 2 ilok dicolok dua-duanya. Lo batal. Nah. Ternyata pilihan hidup mah. Lah iya. Apa yang belakang mendingan sehat stan, sehat badannya mah umur pendek duit gak gablek. Lah iya, udah gitu mah mendingan banyak duit, duitnya banyak tapi umurnya pendek penyakit nggak sudah.
Tuh kalau begitu mau mendingan panjang umur datang seumur-umur, duit kagak punya, penyakit kagak sembuh-sembuh, mati juga. Itu ya iya kan pilihan begitu. Lah iya, ternyata orang yang awamul muslimin dia mah kalau bagian enak alhamdulillah, nggak enak mah udah. Yang kedua ada orang yang khawas. Orang yang khawas mah mau nikmatnya enak, mau nikmatnya nggak cocok, pemberian dari Allah tidak ada beda, buat dia tetap dinikmati. Orang sakit alhamdulillah, dah kalau kagak sakit-sakit mah jangan-jangan anak buahnya Firaun. Lo gue mah heran, menteri kena semua corona, dia mah gini kagak kena-kena gitu. Wah ya jangan-jangan jadi anak buahnya Firaun. Makanya ketika orang sakit alhamdulillah ada malaikat yang nyabut nikmat makannya, ada malaikat yang nyabut tenaganya, ada malaikat yang ketiga ngapusin setiap dosa orang yang lagi sakit. Makanya alhamdulillah ketika dikasih sakit yang keren mah khawasil khawas. Ini mah di dalam kitabnya, di dalam Ar-Risalah Al-Mu'awwanah, ini mah tingkat udah paling tertinggi. Dia mah nggak ada beda ketika dia dikasih nikmat apapun ame Allah bentuknya, selalu ia jalani dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, wazulima faghfaro. Ketika dia dizolimin orang, maka sebelum orang itu minta maaf, dia sudah membuka luasnya pintu maaf untuk orang tersebut. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah marah ketika dirinya yang dihina, tapi Rasulullah orang yang paling benci dan paling marah ketika agama tauhid dan Qur'annya dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka yang keempat, wazolama fastaghfaro. Ketika dia berbuat zolim, orang umat yang salimin mah banyakkan baca istighfarnya, karena setiap istighfarnya akan menghapus dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru kita yang kita tunggu udah pada hadir. Saya juga emang baru sampai tadi dari Sukabumi, belum istirahat sama sekali, emang saya nggak pulang. Tadi pagi saya acara di Cisarua di Bogor, dari situ baru ke daerah Cibadak, jadi baru langsung kemarin, nggak pakai pulang lagi. Jadi nanti mungkin izin duluan aja karena saya belum istirahat sama sekali. Saya mohon doa dari semua, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita minta barokah Fatihah semuanya. Mudah-mudahan wabah hari ini, kondisi bangsa saat ini senantiasa segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma inna a'udzubika minal bala'i wal waba wal corona fi baladi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Hadirin para jamaah, saya Ahmad Zahudin mohon undur diri dari studio 1 Kebon Jeruk Jakarta menyampaikan, insyaallah kita ketemu lagi di lain episode dan di gelombang yang berbeda. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.